Sambil memecahkan kaca gerobaknya, pedagang ini Ibu sebagai dokter, percaya nggak ada corona? Enggak percaya, Pak. Tidak percaya? Karena Kalau tidak percaya, itu bayar sudah 50.000. Kenapa itu? Yang sudah dikubur. jadi gini, Menurut ibu sebagai dokter, itu kenapa? jadi saya itu dulu pernah belajar semua dasar lab dunia. Apa? Dasar-dasar lab dunia. Jadi gini, Pak, di kedokteran ini kan tidak belajar yang namanya lab sama farmasi. Itu kan beda di luar. Itulah tuh dia poinnya, karena waktu kita singkat. Betul. Menurut ibu, yang sudah meninggal katanya lebih dari 50.000, Ya. meninggal karena apa? Meninggal di rumah sakit apa di rumah? Apapun namanya itu, yang dikubur dengan cara prosedur prokes, COVID. Menurut ibu dokter, apakah itu meninggal karena virus corona atau tidak? Bukan, Pak. Maaf, Pak, bukan. Bukan. Jadi karena apa? Interaksi antar obat. Interaksi? Antar obat. Interaksi ke antar obat. Jadi gini, makanya kenapa katanya virus ini kalau menginfeksi pada orang komorbid itu kan akan Jadi kondisinya menurut parah. ibu gara-gara obat yang dicampur-campur jadi mati gitu? Iya. Bayar berapa itu, Bu? 90, Pak. 90 ya. Itu dikasih jangka waktu apa untuk 24 jam, Pak. cuma 24 jam ya, 90.000 ya. Nah, penumpangnya sebanyak ini kan kali 90.000. Oke. Bapak, Oke, ya. kalau gambar saya diviralin, saya nggak ikhlas ya? Nah, ngapa gak ikhlas? Kita kan Oh, iya, terus udah, terbuka Bapak. sama-sama ya. Oke. Dengan ibu siapa? Nggak mau ngasih namanya ya? Oke. Tapi kalau ekonomi keluarga kita yang mau menghidupi siapa? Pertanyaannya itu, solusinya itu bagaimana gitu loh, Pak? Dari pagi sampai malam kan bisa usaha. Pagi sampai malam, Pak. Malamnya jam berapa, Pak? Bentar dulu. Malamnya sampai jam berapa, Pak? Jam 7 sementara ini. Sementara. Terus selama 14 hari dari tanggal 11 sampai 25. Yang mau menanggung itu siapa? Ini kan berani beli di sini selama 14 hari. Berani nggak? Kalau pemerintahan daerah Berani nggak? Anda dorong nggak apa-apa. Itu pribadi loh, bukan bukan fungsi loh, Mas. Ini loh, Pak, yang kita masuk itu gitu. Ini loh, Mas. Kalau masih memanusiakan manusia, yang mencari juga penjalan diri yang lain kan juga. Pak, mohon maaf ya. Setelah kejadian video saya kemarin, banyak yang inbox Facebook saya, banyak yang WA saya. Sudah bisa kita kerahkan gitu aja. Teman-teman aku juga pada mau turun ke jalan gitu loh. Mereka sepaham dengan kita. Tolong aturan-aturan yang masih memanusiakan manusia gitu loh, Pak. Korupsi di masa bencana bisa dihukum mati. Sebenarnya ide Pak Jokowi sangat baik dan saya tahu itu kalau dilaksanakan dengan baik akan sangat bagus, tapi pelaksanaannya sangat mengkhawatirkan. Jangan sampai ini Pak Jokowi ditipu sama anak kecil. Salah satu vendor uang guru itu staf khusus presiden. Alamat pemilik sahamnya, beneficial ownernya ada di Singapura, ada di Amerika. Mau begini konyolnya kita. Siapa yang terlibat diusut. Berikutnya juga mengenai masalah praktek-praktek menghisap yang dilakukan oleh ring satu istana ini dalam konteks staf khusus presiden. Saya kasih contoh, ada anak muda ngirim surat ke camat-camat atas nama COVID. Ya nggak, bubarin aja staf khusus. Anak muda, saya muda Pak, nggak pernah rampok uang rakyat. Ini anak baru umur 20-an tahun, ngerampok uang rakyat triliunan. Malu kita jadi anak muda. Jadi omong kosong ini semua sebetulnya. Kita ini sudah tidak jadi negara hukum. Kita ini nggak ada lagi negara hukum. Ini negara preman semua. Sebentar lagi ini kita saling makan, saling bunuh. Yang ketawa hari ini karena belum jadi korban saja. Sebentar lagi Anda jadi korban. Kan itu saja sebetulnya. Ya, negeri ini negeri vigilante. Ya, itu presidennya tersenyum kemana? Ada masalah besar, masalah apa? Dia nggak ngerti ini urusan. Dia nggak paham, nggak punya target waktu. Ini pertarungan politik. Ini pertarungan opini kok. Dan Anda akan selalu kalah karena mafia yang bekerja untuk membantu kerja-kerja ini juga dasar.
ada perusahaan-perusahaan asing, ada mereka-mereka yang bekerja, NGO yang bekerja memberikan backup, membrainwash kita, ngasih uang, bahkan pernah ada aliran ini Komisi 3 dulu Bang Bud, ada aliran dana kepada LSM untuk memuji-muji kerja mereka. Tidak ada kritik kepada mereka. Dan semuanya ini seperti kata Jokowi tadi, omong kosong. PDIP nggak usah lebay lah, toh bendera PDI Perjuangan udah sering dibakar, baik oleh mahasiswa ketika aksi masalah BBM, bahkan oleh kadernya sendiri, bahkan juga kader PDIP pernah membakar bendera Partai Demokrat tahun 2017. Tujuan Pak Slamet demo kan hanya ingin mojokkan PDI. Apakah Pancasila 1 Juni itu sama dengan Pancasila komunis begitu? Salah. Yang ngomong itu siapa? Enggak, saya tanya Pak Slamet. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Nggak usah ngeles, sekarang udah ketangkep basah. Sekarang begini, di rancangan undang-undang HIP yang diinisiatori oleh anggota PDIP muncul penilaian ingin merubah Pancasila. Yang menegaskan Trisila Ekasila bukan dari PDI Perjuangan. Sebutkan dong partainya apa. Kamu sebutkan. Kalau emang betul dari partai lain, sebutin partainya apa. Kami itu tidak ingin karena fakta gini, jangan cuma nyalain asap kalau nggak ada api. Enggak lah Pak, enggak lah. Demo monggo ya biasa, itu dilindungi undang-undang. Justru ditanya tuh kenapa sekarang PDIP nggak pernah demo. Dulu sering demo. Iya, naik demo. Apakah keadilan tidak ada di negara Republik Indonesia ini, Pak? Saya mau tanya. Siapa JPU-nya? Biar para pers ini tahu semua. Siapa JPU-nya? JPU dan pengacara setara, Pak. Ya, setara. Tidak boleh ada yang merasa lebih tinggi. Kalau sudah begini, ini gawat, ini negara. Saya mau tanya kenapa begini, Pak? Kenapa Pak Pemisu? Bapak tunjukkan saja suratnya, bahwa kami dilarang minta suratnya, dasar itu nanti akan kami jadikan untuk mengadukan mereka ke Mahkamah Agung, ke KAI dan sebagainya. Nih teman-teman pers, kami memang dari advokat bukan abal-abal. Surat kuasa kami jelas. Ketua Majelis Hakim pun tahu. Kartu kami bukan abal-abal, kami adalah kuasa hukum Muhammad Rizik Syihab bin Hussein Syihab. Ya, minta tolong. Ya. Apa jadi alasan Bapak tidak boleh membuat kami masuk? Advokat, apa alasannya Pak? Ini berarti negara bukan negara hukum. Ini negara apa? Restat atau mastak? Ya. Negara kekuasaan? Ini bukan negara hukum berarti. Apa alasannya Pak? Pengamanan sedemikian rupa untuk apa Pak? Ngabis-ngabiskan biaya negara Pak? Harusnya simpel saja Pak. Bisa aja lah. Seharusnya pemerintah mode-mode kami ku tolong jual lah. Awalnya buka malam. Sambil memecahkan kaca gerobaknya, pedagang ini terus memprotes petugas gabungan Satpol PP dan kepolisian. Ia melanggar aturan PPKM darurat yang berlaku di Kota Padang, yakni pukul 8 malam. Kelit, ia pun akhirnya menyerah saat didata Satpol PP untuk pembayaran denda. Dalam razia ini, sebanyak 43 orang warga dan pelaku usaha berhasil dijaring dan dikenai sanksi denda 100 hingga 500 ribu rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sampai-sampai rakyat tuh nggak percaya bahwa misalnya sukses memberantas korupsi itu artinya nggak ada lagi koruptor. Rakyat tuh sekarang percaya bahwa sukses memberantas korupsi itu adalah kalau makin banyak yang ditangkap. Dan ini udah jadi penyakit. Karena dianggap itu memberantas korupsi itu sama dengan berburu di kebun binatang. DPR nggak bisa dipercaya karena ketuanya masuk suka miskin. Ketua DPD ditangkap 100 juta. Pak MKD suka miskin. Ketua MA digeledah kantornya. Polisi kena geledah. Jaksa kena tangkap. Hakim kena tangkap. Gubernur, bupati semua kena tangkap. Terus mana yang namanya pencegahan? Kan ngomong kosong semua kita. Kasih gaji Kapolri seperti gaji kepala KPK. Kasih gaji penyidik Polri seperti gaji penyidik KPK. Sehingga semua orang di seluruh Indonesia ini akan ditangkap. Kepala desa akan ditangkap. Dan kita tepuk tangan. Sambil kita rubuh sebagai negara. Interupsi. Boleh? Siapa itu? Oh Pak Ketua saya Pak. Oh boleh. Bu Menteri, banyak mana ngeluarin izin masa kepemimpinan Ibu dan sebelum kepemimpinan Ibu? Kita sudah menahan begitu rupa Ketua. Kalau lihat datanya zaman sekarang. Maksud saya banyak mana ngeluarin izin Ibu sebelum jadi menteri atau Ibu sudah jadi menteri? Saya jawab aja Bu. Datanya nanti saya kirim datanya aja pada Ditri yang terhormat. Kalau Bapak ke daerah urusan rakyat itu yang kecil ini.
Kami minta surat diperas, alasannya pungli. Tadi pagi saya talkshow, ada pungli yang baik hati di desa. Pak, saya minta surat berapa? Karena saya nggak enak, Pak. Saya kasih 50.000. Dia bilang, jangan banyak-banyak, Bu, 10.000 aja. Ini punglinya baik hati. Ini realitas yang tiap hari saya pantau di sini. Pak, ini saya nggak ditanya-tanya sama Bang Karni ini. Dari tadi 2 jam saya coba jawab Twitter saya, Pak, mumpung Pak Ganjar di ILC, tolong sampaikan Pak, KTP ada pungli, kita ngurus tanah ada pungli, minta surat ada pungli, semua keluar di sini. Termasuk tadi ada yang kapal menyampaikan dari Tegal, apakah kalau saya lapor Pak Ganjar bisa diterima langsung? Saya terima langsung, kita bereskan, kita sikat dari Jawa Tengah. Saya bilang begitu. Satu, mundur Presiden Jokowi. Kalau tidak mau mundur, bertobatlah. Karena itu jalan dari ajaran Islam. Semua kesalahan diampuni oleh Allah, asal bertobat. Nah, rumusan tobat, di samping menyesali perbuatan yang sudah dilakukan, kedua, tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, ketiga, mengganti perbuatan tersebut. Nah, dalam menggantinya itu kami isi, jika betul mau bertobat, menyatakan dirinya tobat, maka hendaklah satu, bebaskan Habib Rizik misalnya, sebagai satu bukti itikat baik, cabut Omnibus Law dengan PP-nya gitu loh. Kemudian juga jangan lagi ada kebohongan-kebohongan yang baru. Di kesempatan yang baik ini ingin saya sampaikan, sabar.